Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di full day seminar ya Forex with Duyan Anggara. Kenapa namanya Forex with Duyan Anggara? Kenapa? Karena yang saya share adalah apa yang saya yakini, teman-teman. Jadi uh, participant has enable closed captioning. Oke. Jadi gini, ada banyak hal yang kalau kita ngomongin trading gitu ya, teman-teman, ada banyak teori tentang trading, ada banyak jurus tentang trading gitu ya. Dan hari ini yang saya share ke teman-teman semua adalah apa yang saya yakini tentang trading, apa yang saya lakukan, apa yang saya praktekkan di akun saya. So, bisa jadi apa yang saya share hari ini akan sangat berbeda dengan apa yang teman-teman pelajari selama ini. Bisa jadi sama. So, pesan saya yang pertama adalah jangan percaya sama apapun yang saya sampaikan. Jadi gini, problemnya adalah teman-teman di dunia trading itu ada banyak banget teori-teori, ada banyak banget orang punya punya jurus tentang trading gitu ya. Saya akan share screen, teman-teman please confirm kalau teman-teman bisa lihat monitor saya ya. Harusnya sekarang bisa lihat layar saya ya. Saya akan dites chatnya di sini biar saya bisa baca chatnya juga. Oke. Oke, bisa lihat ya. Jadi gini teman-teman, dalam dunia trading akan ada banyak orang punya teori, akan ada banyak orang punya ilmu, dan akan banyak orang punya pendapatnya masing-masing. Dan setelah hari ini juga kemungkinan besar setelah selesai dari seminar ini, teman-teman mungkin akan ketemu sama beberapa mentor lain, beberapa trader lain gitu ya. Teman-teman mungkin akan ikut seminar lain, mungkin teman-teman akan baca buku yang lain gitu ya. Dan seringkali buat pemula gitu ya, ini akan sangat membingungkan. Kenapa? Karena si A bilang A, si B bilang beda lagi gitu ya. Jadi akan ada banyak orang yang kelihatannya satu sama lain mereka saling contradicting ya. Contradicting itu apa ya? Pendapatnya beda. Si A pendapatnya begini, si B pendapatnya gini, si C pendapatnya gini. Nah, teman-teman nanti akan punya banyak pendapat yang sangat berbeda, dan menurut saya kalau teman-teman pengen jadi seorang trader yang baik gitu ya, teman-teman nggak perlu pusingin pendapat-pendapat banyak orang. Kita nggak perlu aduin pendapat banyak orang gitu ya. Jadi kalau misalnya, oh kata Mas Angga gini kok, kata Master A beda ya, kata Master B beda lagi, kata Master C beda lagi. Jadi mana yang benar Mas? Nah itu satu hal yang teman-teman perlu verifikasi. Kenapa? Karena memang dunianya sangat wild ya teman-teman. Apalagi di era sekarang ya, di era informasi, itu semua orang punya pendapat masing-masing dan semua orang punya platform untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Jadi noise-nya akan sangat banyak. Nah, ada 3 step yang perlu teman-teman miliki untuk bisa memverifikasi mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang benar, mana yang enggak. Jadi 3 step ini berlaku untuk apa yang saya sampaikan hari ini, berlaku untuk teman-teman semua ketika teman-teman nanti dapat jurus dari orang lain, dapat informasi dari orang lain. Step pertama adalah cek masuk akal nggak. Nah ini yang pertama yang perlu teman-teman pastikan. Jadi ini saringan pertama kita. Misalnya nih, nanti pulang dari sini teman-teman ketemu satu mentor yang bilang, oke, setiap Selasa Kamis itu waktunya buy gold misalnya. Kalau hari Sabtu market libur kan ya. Hari Rabu dan Senin itu buy misalnya, atau apapun itu. Atau misalnya ada yang bilang, oke, menurut saya karena kalau kondisi begini kita harus begini. Jadi semua orang akan punya teori. Ada yang punya jurus entry, jurus A, jurus B, jurus C, semuanya macam-macam. Nah, bisa jadi itu sama dengan yang saya sampaikan, bisa jadi nggak sama. Jadi step pertama, ini bagi teman-teman yang baru, kita punya polling nggak, Mas Iwan? Coba nanti dibikin polling, kira-kira berapa persen orang yang baru ikut seminar saya sama berapa yang sudah berkali-kali gitu ya. Nanti kita bikin polling, nanti kita tampilkan. Nah, bagi teman-teman yang baru ketemu sama saya, dan ketika teman-teman mungkin tadi seperti Mas Fadi bilang, hari ini teman-teman sudah dapat banyak ilmu tentang technical analysis, dan yang saya sampaikan ternyata berbeda, cek lagi. Apakah yang saya sampaikan ini masuk akal atau tidak? Ini kurang C. Nah, apakah yang saya sampaikan masuk akal atau tidak? Kalau tidak masuk akal, nggak usah dipikirin. Kalau teman-teman nanti pulang dari sini, join grup Facebook, ada Master A ngomong begini, cek masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal, nggak usah dipikirin. Kalau nanti saya ngomong sesuatu yang mungkin agak aneh, teman-teman cek masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal, nggak usah dipikirin. Kalau ternyata masuk akal, maka kita akan masuk ke step 2. Step 2 adalah kita cek juga ya, apakah
cara yang diajarkan sama dengan cara kita menghasilkan uang di dunia nyata. Nah, ini penting. Cara kedua. Jadi, misalnya nanti saya menyampaikan sesuatu, teman-teman. Saya menyampaikan satu teori, saya menyampaikan satu trading plan. Teman-teman cek apakah yang saya sampaikan masuk akal atau tidak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman cek apakah cara yang diajarkan sama dengan cara kita menghasilkan uang di dunia nyata. Sebentar, teman-teman. Oke, saya kembali. Ya, pollingnya kita punya pollingnya silahkan dinaikin sambil teman-teman saya lanjutin materinya. Ya, ada polling dari teman-teman semua. Jadi pollingnya adalah apakah ada teman-teman yang baru pertama kali ikut seminar saya? Ya. Oh, bukan ya. Apakah ada teman-teman baru 1 bulan trading forex ya? Silahkan diisi. Oke, lanjut. Pollingnya di layar teman-teman semua, silahkan diisi. Nanti mungkin ada polling lagi dari timnya Mas Fadli. Nanti dilanjutin aja pollingnya, Mas. Oke. Hal kedua yang perlu teman-teman cek adalah apakah sama dengan cara kita menghasilkan uang di dunia nyata. Nah, ini yang paling penting. Poin kedua ini saya kasih. Jadi cara kita menghasilkan uang di dunia nyata itu cuma satu, yaitu beli di harga murah, jual di harga mahal. Nah, ini hal pertama. So, kenapa ini saya share duluan, teman-teman? Kan menurut saya ini sangat penting ya. Ini salah satu hal yang paling penting ya. Sebelum semua materinya ya, kan ini akan nge-set foundation terhadap apa yang kita bahas hari ini. Jadi balik lagi, kalau saya menyampaikan sesuatu, teman-teman cek masuk akal nggak? Kalau masuk akal, lanjut saringan kedua. Saringan kedua adalah apakah yang diajarkan Mas Angga itu sama dengan cara kita profit di dunia nyata. Kenapa? Karena trading itu juga jual dan beli. Di dunia nyata kita juga jual beli ya. Cara profit jual beli di dunia nyata itu cuma satu, yaitu beli di harga murah, jual di harga mahal. So, nanti ketika teman-teman keluar dari seminar ini, ketemu orang lain, ketemu mentor, ikut grup Facebook, ikut grup Telegram, mereka menyampaikan sebuah teori, 2 filter. Masuk akal? Kalau masuk akal, cek lagi apakah cara yang mereka ajarkan sama dengan cara kita profit di dunia nyata. Apakah teman-teman diajarkan beli di harga murah dan jual di harga mahal. Karena apapun jurusnya, nggak akan work kecuali teman-teman beli di harga murah, jual di harga mahal. Teknik apapun, teori apapun, oke? Satu-satunya cara menghasilkan uang di trading ataupun di bisnis ataupun dimanapun adalah kita perlu sebuah cara di mana kita bisa beli di harga murah, jual di harga yang lebih mahal. Dan ini salah satu yang sangat besar yang selama ini banyak orang nggak sadar. Salah satu mentor saya punya mentor namanya Sam Saiden gitu ya. Sam Saiden itu bilang ada beberapa alasan kenapa banyak orang itu gagal di trading. Nah, salah satunya adalah mereka berusaha menggunakan sistem yang sebenarnya nggak work, mereka dimodifikasi, dicari cara supaya work. Nah, kalau dasarnya memang nggak work, nggak akan work. Nah, kalau sistemnya bertentangan dengan ini, bertentangan dengan beli di harga murah, jual di harga mahal, most likely nggak akan work. Itulah kenapa nanti kita tahu kalau 90% lebih trader gagal ya. Karena mereka lupa dengan ini, lupa dengan sesuatu yang sangat basic. Nah, sekarang kita masuk ke saringan ketiga. Nah, ini yang penting. Yang ketiga adalah kita cek, kita tes apakah cara yang diajarkan terbukti bisa making money. Nah, kita bisa gunakan backtesting di sini. Di backtest ya. Nah, ini yang paling penting. Dan pada akhirnya teman-teman, kenapa saringan ini paling penting? Karena ini yang paling krusial. Jadi, ketika teman-teman nanti satu hari ini akan belajar, kalau ternyata gitu ya, apa yang teman-teman pelajari selama ini sangat berbeda dengan apa yang saya ajarkan. Bisa jadi sangat berbeda, bisa jadi mirip. Tapi kalau sangat berbeda, step 1, cek yang diomongin Mas Angga masuk akal nggak? Oke, masuk akal. Oke, cek kedua, apakah yang diomongin Mas Angga sama dengan cara kita menghasilkan uang? Beli di harga murah, jual di harga mahal. Nah, yang ketiga, PR teman-teman setelah selesai dari hari ini adalah teman-teman cek, teman-teman backtest. Apakah strategi yang diajarkan tadi terbukti bisa menghasilkan uang di backtest? Kenapa backtest, Mas? Karena di backtest kita nggak perlu kehilangan uang. Jadi kita bisa ngecek sistem ini bagus atau tidak tanpa harus ngabisin waktu, tanpa harus ngabisin uang. Teman-teman tahu. Kalau terbukti making money, nah baru teman-teman boleh praktekkan di akun teman-teman semua. Nah, makanya yang ketiga ini paling penting. Karena kalaupun masuk akal,
Kalaupun sesuai, kalau di backtest nggak ada duitnya, ya buat apa? Ya kita perlu backtest sehingga kita tahu sistem ini memang making money. Dan pada akhirnya teman-teman 3 hal ini yang penting ya. Sebagai seorang trader, teman-teman perlu cut through the noise ya. Noise-nya tuh sangat gila-gilaan dunia trading. Ada yang pamer mobil, nanti ada yang pamer Ferrari, ada yang pamer duit setiap kali itu selalu megang duit gitu ya. Ada yang pamer kunci gitu, kunci mobil ya. Jadi semua aktivitas selalu berusaha nunjukin kalau dia punya mobil gitu ya. Segala aktivitas selalu berusaha nunjukin kalau dia punya duit. Flexing, ada banyak. Apakah kalau flexing pasti salah? Jawabannya belum tentu. Orang yang flexing belum tentu tidak bisa trading. Orang yang tidak flexing belum tentu bisa trading. Jadi hal-hal yang tadi nggak relevan. Kehidupannya dia, duitnya dia berapa, itu juga nggak relevan. Yang paling relevan adalah apakah masuk akal, apakah sama dengan cara kita profit di dunia nyata, dan kalau dites apakah terbukti making money. 3 hal ini yang paling penting. Di luar itu nggak penting. Termasuk juga kalau teman-teman nanti ketemu orang ya selalu buka diri untuk belajar hal baru ya. Jangan pernah berhenti belajar karena pada akhirnya kita bisa belajar dari siapapun. Even dari orang yang gagal kita bisa belajar what not to do. Apa yang sebaiknya tidak kita lakukan, kita bisa belajar dari orang yang gagal sekalipun. So penting banget teman-teman untuk membuka diri. Dan di luar ini teman-teman, di luar 3 pertanyaan ini tuh nggak penting, nggak perlu diajukan. Di luar 3 pertanyaan ini tidak penting, tidak perlu diajukan. Misalnya, setelah pulang dari sini teman-teman ketemu satu orang yang flexing gitu ya. Terus dia punya mobil gitu. Teman-teman nggak perlu nanya, Mas, sebenarnya duitmu itu dapat dari jual kelas atau dari trading? Nggak penting. Kalaupun misalnya dia menghasilkan lebih banyak uang dari jual kelas daripada dari tradingnya, selama sistem tradingnya benar, selama sistem tradingnya masuk akal, dan selama sistem tradingnya making money, tetap ada manfaatnya buat kita. Oke, tetap ada manfaatnya buat kita. Karena yang paling penting adalah manfaatnya buat kita. Perkara dia dan dirinya nggak penting juga. Mau dia duitnya banyak dari bisnis, mau dia duitnya banyak dari warisan, mau dia duitnya banyak dari jual kelas, selama apa yang diajarkan benar, apa yang diajarkan sama dengan cara kita menghasilkan uang di dunia nyata, dan apa yang diajarkan terbukti making money, dia tetap ngasih manfaat. So nggak apa-apa. Oke? Makanya saringannya paling penting di sini. Makanya saya tuh nggak pernah nanya MKL 5 orang, saya tuh nggak pernah nanya duit lu berapa, saya nggak pernah pengen tahu akun orang. Kenapa? Karena yang paling penting itu bukan duitnya dia, bukan akunnya dia, tapi yang paling penting adalah sistem trading yang di-share. Ini penting banget. Karena ada banyak orang, mereka adalah very good teacher, pengajar yang sangat baik, tetapi bukan trader yang sangat baik. Ada orang yang dia trader yang baik, ya Mas Fadli nih, kita ajak Mas Fadli di sini biar bisa ngobrol. Ada orang, dia itu trader yang baik, tapi bukan guru yang baik. Ada orang, dia guru yang baik, tapi bukan trader yang baik. Ada orang yang udah bukan guru yang baik, bukan trader yang baik, ada juga. Ada yang dia trader yang baik, ada yang guru yang baik. Nah, sebagai seorang trader, ketika kita cari mentor, ketika kita cari coach yang sukses itu apa, Mas? Yang muridnya sukses. Yang muridnya sukses, betul. Setuju. Jadi, tolak ukur seorang pelatih sukses adalah ketika muridnya sukses. Nggak banyak orang siap jadi murid sukses, Mas. Betul. Jadi, makanya aku bilang, yang paling penting adalah 3 hal ini. Misalnya nih, Mas Fadli, atau misalnya, ya Mas Fadli aja lah. Kalau orang lain kan mungkin tersinggung. Saya Mas Fadli nih. Rencananya tersinggung. Mas Fadli punya sistem trading yang sangat bagus. Oke. Sistem trading yang sampean ajarkan bagus, terbukti making money, dan sampean jago ngajar. Tapi sampean tidak bisa ngelola emosi sehingga tradinganmu jelek. Menurut teman-teman, bermanfaat nggak ilmunya? Tetap bisa bermanfaat. Tetap sangat bermanfaat, karena yang paling penting adalah dia mentransfer sistem trading yang baik, yang teman-teman bisa praktekkan, teman-teman bisa making money. Problemnya banyak orang salah. Dia bisa kecewa sama. Dia kecewa karena gurunya seringkali tidak mempraktekkan apa yang diajarkan. Padahal ajarannya benar. Nah, makanya kita perlu cut through noise, teman-teman. Fokus sama 3 hal ini, jangan fokus sama pribadinya orang. Kata guru saya itu, ungdur makola wala tangdur mangkola. Katanya, lihatlah apa yang dibicarakan, bukan siapa yang mengajarkan. Nah, itu yang paling penting. Dan sebagai trader ya kita cuma perlu sistem tradingnya. Udah. Karena ini penting banget nih. Saya punya satu orang mentor yang saya ikutin, sangat saya percaya gitu. Ajaran-ajarannya bagus banget. Dan di satu titik ya, ternyata mentor itu tidak trading. Dia tidak punya akun trading, dia setahun cuma trading sangat sedikit, sangat jarang trading. Baru tahu belakangan kalau dia ternyata tidak trading.
Tapi semua ilmu yang diajarkan sangat masuk akal. Saya tes dan saya praktekkan di akun saya. Ilmu yang beliau ajarkan terbukti profitable. Nah, kalau saya membatasi diri saya menghakimi, oh dia nggak trading berarti ajarannya salah. Waduh, repot. Saya baru saja kehilangan sebuah sistem trading yang sangat menguntungkan hanya karena saya menghakimi orangnya. Oke, karena nggak semua orang memang bisa ngelakuin apa yang dia lakukan. Dan nggak apa-apa. Yang penting kita nggak begitu kan gitu ya. Sama kayak pelatih bola. Ada pelatih bola yang bukan pemain bola kayak Jose Mourinho, bukan seorang pemain bola yang sangat sukses. Tapi apa yang diajarkan, strategi yang diajarkan masuk akal ya kita ikutin, gitu aja. Ada banyak pelatih tenis yang bahkan dia nggak main tenis. Nggak apa. Buat kita sebagai atletnya, yang penting apa yang diajarkan kita praktekkan. Nah ini kata kuncinya. Supaya teman-teman nanti nggak ngurusin hal-hal yang nggak penting. Ini yang paling penting. Ya. Ini yang paling penting di awal. Ini ngeset fondasi untuk semua yang kita lakukan ke depan. Oke? Mau dalile barang Gus tenan iki. Ya, oke, itu ya. Clear ya. Jadi ini berlaku untuk saya. Kalaupun saya ngomong jangan langsung percaya. Kalaupun ternyata saya praktek atau saya nggak praktek, nggak relevan buat teman-teman. Mostly saya praktek apa yang saya ajarkan, tapi buat teman-teman nggak relevan. Makanya nggak usah perlu tahu, oke, akunmu gimana mas? Karena orang nanti punya waktu beda, time frame-nya beda gitu loh. Ada orang yang punya waktu lebih banyak di depan trading di depan chart, maka dia punya banyak waktu sehingga entry-nya lebih banyak, profitnya lebih banyak. Nah teman-teman nggak bisa ngukur profit orang lain jadi profit kita, no. Kita perlu ambil sistem tradingnya, kita testing sesuai dengan style kita, profit atau enggak. Kalau enggak profit lupakan, kalau profit kita pakai, selesai. Perkara dia kaya, perkara dia naik motor Supra, perkara dia pakai Toyota Supra atau Honda Supra, nggak penting ya, nggak penting. Boleh Honda Supra, boleh Toyota Supra, nggak penting. Yang penting apa yang diajarkan benar atau tidak. Oke? Clear. Step pertama out of the way, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan selama 1 hari. Oke? Jadi kalau nanti teman-teman sakit hati selama proses ini karena apa yang saya sampaikan sangat berbeda, santai aja, tarik napas, kita cek masuk akal nggak? Kalau masuk akal, berarti kita lanjut ke step berikutnya.